Dihina mertua, dicaci suami, diperlakukan seperti pembantu, bahkan ditampar di depan keluarga besar, itulah luka yang ditelan seorang menantu bernama Ayla. Namun satu telepon kepada ayahnya mengubah segalanya. Rahasia besar pun terkuak. Ayah yang selama ini mereka remehkan ternyata adalah bos besar tempat suaminya bekerja. Dalam sekejap, keluarga angku itu runtuh. Kehidupan mewah mereka hancur lebur. Sementara Ayla bangkit, meninggalkan rumah penuh penghinaan, dan kembali menemukan harga dirinya. Cahaya lampu kristal berkilauan di ruang tamu megah itu, memantulkan kilau emas pada meja-meja panjang yang dipenuhi hidangan mewah. Gelak tawa dan percakapan riuh dari keluarga besar terdengar memenuhi udara, menciptakan suasana meriah yang seharusnya penuh kehangatan. Namun, bagi Ayla, menantu muda yang berdiri di sudut ruangan dengan senyum kaku, pesta itu terasa seperti panggung ujian yang tiada henti. Sejak awal kedatangannya, ia berusaha keras untuk menyatu. Ia menyiapkan kue buatannya sendiri, resipi sederhana yang ia banggakan, namun tak seorang pun melirik, apalagi mencicipinya. Semua orang sibuk memuji catering mahal yang dipesan sang mertua. Ayla mencoba menyalami dan menyapa setiap anggota keluarga dengan ramah, tapi tatapan mereka seringkali hanya sekilas, penuh penilaian. Ia bisa merasakan dinginnya jarak yang tidak pernah berkurang, meski ia sudah berusaha keras untuk diterima. Dan ketika ia mulai berpikir mungkin malam itu bisa ia lalui dengan selamat, suara lantang mertuanya, seorang perempuan yang terkenal keras dan disegani, tiba-tiba menggelegar. Semua mata langsung menoleh. "Apa-apaan penampilanmu ini, Ayla?" Suaranya tajam, penuh cemooh. "Lihatlah dirimu, seperti wanita murahan yang bahkan tidak tahu caranya berdandan." Sekejap, dunia Ayla terasa berhenti berputar. Dadanya sesak, wajahnya memanas, namun kakinya seolah membeku di tempat. Sebelum sempat ia menjawab, sebuah tamparan mendarat keras di pipinya, menimbulkan suara yang membelah riuhnya pesta. Hening. Musik berhenti, percakapan terputus. Semua orang terdiam, sebagian pura-pura menunduk, sebagian lain menatap dengan mata membelalak, namun tak seorang pun berani berkata apapun. Ayla menoleh mencari pertolongan pada sosok yang seharusnya paling melindunginya, suaminya. Ia berharap ada keberanian di mata pria itu, meski hanya sekadar kata sederhana untuk membelanya. Namun, harapan itu hancur ketika ia mendapati suaminya hanya duduk diam, menunduk, seolah kejadian itu bukan urusannya. Tidak ada perlawanan, tidak ada pembelaan, hanya keheningan yang menusuk lebih tajam dari tamparan itu sendiri. Air mata Ayla menggenang, bukan hanya karena sakit di pipinya, tapi karena luka yang lebih dalam, luka dikhianati, dipermalukan, dan ditinggalkan sendirian di tengah keramaian. Pesta keluarga itu, yang seharusnya menjadi ajang kebersamaan, berubah menjadi panggung penderitaan. Dan di tengah sorak-sorai yang kembali berlanjut, Ayla berdiri kaku, menanggung luka yang akan sulit ia lupakan sepanjang hidupnya. Ayla berjalan gontai menuju kamar tamu yang telah disediakan untuknya dan sang suami. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah lantai marmer yang mengilap itu berubah menjadi lumpur yang menyeret tubuhnya. Pipinya masih terasa panas, bukan hanya karena tamparan tadi, melainkan juga karena rasa malu yang membakar habis sisa keberaniannya. Setibanya di kamar, ia menutup pintu perlahan. Begitu suara klik terdengar, pertahanannya runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh berderai. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menahan isak agar tidak terdengar keluar. Malam pesta itu, yang penuh gemerlap bagi orang lain, telah menjadi luka paling kelam baginya. Bayangan tadi terus menghantui pikirannya. Tatapan merendahkan keluarga besar, bisikan-bisikan yang bergaung di telinganya, dan suaminya duduk diam tanpa suara, seakan ia hanyalah sosok asing yang tidak pantas dibela. Peri itu merembes lebih dalam ketika ingatannya melayang pada masa lalu, saat awal ia menikah. Sejak pertama kali menginjakan kaki di rumah mertua, Ayla sudah merasakan dinginnya penerimaan. Ia disambut dengan tatapan menilai dari ujung kepala hingga kaki. Setiap geraknya dipantau, setiap ucapannya dikoreksi. Saat ia berusaha membantu di dapur, sang mertua menghardik. "Letakkan saja. Kau hanya membuat semuanya berantakan." Saat ia mencoba berinisiatif membersihkan rumah, komentar itu datang lagi. "Jangan sok rajin. Kau pikir kami butuh jasamu?"
Jangan bertingkah seolah kau pembantu. Kalimat itu menusuk batinnya, menghantam harga dirinya yang rapuh. Perlakuan itu bukan hanya sekali, melainkan berulang kali, hingga lambat laun Ayla mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku ini menantu, atau hanya pembantu di keluarga ini? Ia meraih cermin kecil yang tergeletak di meja rias. Wajahnya tampak bengkak, matanya merah, pipinya memerah bekas tamparan. Ia menatap dirinya sendiri, bibirnya bergetar lirih. Apa salahku? Apa aku begitu buruk di mata mereka? Keheningan kamar terasa mencekam, hanya diisi suara isakan tertahan dan degup jantungnya yang kacau. Ayla memeluk dirinya sendiri, berusaha mencari kehangatan yang tak ia dapatkan dari siapapun. Sementara di luar, pesta kembali bergulir, penuh tawa dan nyanyian. Dunia seolah tak peduli bahwa di balik pintu kamar itu, ada seorang wanita yang hatinya retak, terluka oleh hinaan, oleh tamparan, dan terutama oleh pengkhianatan diam dari orang yang ia percayai. Malam itu, Ayla berjanji dalam hatinya, luka ini akan membekas. Dan luka yang membekas tidak hanya menorehkan sakit, tetapi juga menumbuhkan tekad, entah untuk bertahan, atau untuk bangkit meninggalkan semua. Malam itu, ketika rasa sakit di pipi mulai mereda, Ayla berbaring menatap langit-langit kamar. Matanya bengkak karena terlalu lama menangis, tapi hatinya masih saja bergemuruh. Dalam keheningan yang menusuk, pikirannya perlahan melayang jauh, kembali ke hari yang seharusnya menjadi hari paling indah dalam hidupnya, hari pernikahannya. Ia ingat betapa megahnya pesta itu. Gedung mewah, dekorasi bunga segar yang menjulang hingga langit-langit, gaun putih berkilauan yang seolah menegaskan status keluarga besar suaminya. Semua terlihat sempurna di mata orang lain. Namun, bagi Ayla, di balik senyum yang dipaksakan, ia tahu pernikahan itu bukanlah kisah cinta seperti dongeng. Itu adalah pernikahan yang dibangun di atas gengsi keluarga. Mertuanya tidak pernah benar-benar merestui dirinya, seorang gadis sederhana dari keluarga biasa. Restu yang ia dapat hanyalah restu setengah hati. Lebih tepatnya, restu yang dipaksakan oleh rasa malu keluarga besar jika sang anak laki-laki menikah terlalu lama tanpa pasangan. Daripada orang-orang bergunjing, lebih baik cepat diselesaikan, begitu katanya dulu. Dan sejak hari itu, Ayla merasakan betapa dinginnya rumah tangga yang ia jalani. Sang suami, lelaki yang dulu ia kira akan menjadi pelindung, ternyata hanyalah sosok asing yang hidup satu atap dengannya. Sikapnya acuh, kata-katanya singkat, senyumnya jarang sekali muncul. Di hadapan keluarganya, ia hanya diam, tidak pernah sekalipun membela Ayla ketika mertua menghina. Ada banyak momen kecil yang terus membekas di hati Ayla. Momen-momen yang ia kira sepele, namun setiap kali terulang, semakin mempertegas betapa sendirinya ia dalam pernikahan itu. Suatu sore, ketika ia sakit demam tinggi, Ayla memberanikan diri meminta suaminya membawanya ke dokter. Tapi jawaban yang ia dapat hanyalah, "Kalau cuma demam, istirahat saja. Jangan manja." Ia pun berbaring sendirian, menggigil, tanpa belayan atau perhatian. Di lain waktu, ketika ia mencoba memasak makanan kesukaan suaminya, berharap akan mendapat pujian atau sekadar ucapan terima kasih, yang ia terima hanyalah komentar dingin. Rasanya biasa saja. Ibu bisa membuat yang lebih enak. Sekali lagi, senyum Ayla retak tanpa ada yang menyadarinya. Momen-momen kecil itu mungkin tampak remeh bagi orang lain, tapi bagi Ayla, semua itu adalah pengingat bahwa cinta yang ia harapkan tidak pernah tumbuh di rumah tangganya. Ia hidup bersama seorang lelaki yang tubuhnya hadir, tapi hatinya jauh entah kemana. Kini, setelah tamparan dan hinaan di pesta tadi, Ayla semakin yakin, pernikahan ini hanyalah bayangan hampa. Bayangan yang terlihat utuh dari luar, namun kosong di dalamnya. Dengan mata yang sembab, ia membisikkan pertanyaan lirih pada dirinya sendiri, pertanyaan yang ia takutkan jawabannya. Berapa lama lagi aku bisa bertahan di rumah tanpa cinta ini? Hari-hari Ayla setelah pesta keluarga itu tidak pernah benar-benar berubah. Setiap pagi, ia terbangun lebih cepat dari semua orang, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, hingga mencuci tumpukan piring yang seolah tak ada habisnya. Tangannya yang dulu halus kini penuh goresan dan kasar akibat pekerjaan rumah yang tak pernah selesai. Namun, semua itu tak pernah dianggap sebagai pengorbanan. Bagi keluarga suami, Ayla hanyalah bayangan yang bergerak di rumah besar itu.
Ia bekerja dari fajar hingga malam, tetapi keberadaannya hanya diperhatikan ketika ada yang salah. Jika lauk terlalu asin, ia dimaki. Jika pakaian tidak disetrika rapi, ia dicibir. Jika lantai sedikit berdebu, ia dihina seakan ia tidak becus menjadi seorang istri. Istri macam apa kau ini? Tidak bisa mengurus rumah dengan benar. Suara mertua perempuan seringkali menggelegar, menusuk telinga Ayla hingga membuatnya ingin menutup diri. Kadang, adik iparnya ikut menambahkan cibiran sambil tersenyum sinis. Ah, percuma cantik kalau cuma bisa cuci piring. Kalau bukan karena kakak menikahimu, kau tidak akan pernah bisa masuk rumah ini. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Ayla menunduk, menahan perih di dadanya, meski hatinya menjerit ingin berteriak. Tapi ia tahu, setiap protes hanya akan berakhir dengan serangan balik yang lebih menyakitkan. Suaminya, ia selalu menjadi sosok yang paling sunyi. Setiap kali Ayla mencoba bercerita tentang perlakuan buruk keluarga, jawabannya selalu sama. Jangan ambil hati. Mereka memang begitu. Kau yang harus sabar. Sabar. Kata itu sudah seperti rantai yang mengikat Ayla. Setiap kali ia mencoba memberontak, kata, sabar, itu menahannya. Setiap kali ia ingin mengeluh, kata, sabar, itu membungkamnya. Hingga lama-lama, Ayla merasa dirinya benar-benar terjebak dalam sebuah penjara. Penjara bernama rumah tangga. Di rumah itu, ia bukan istri. Ia bukan menantu. Ia bahkan bukan bagian dari keluarga. Ia hanyalah pekerja tanpa upah, tanpa penghargaan, tanpa kasih sayang. Malam-malamnya penuh tangisan yang tak terdengar siapapun. Ia menangis di balik pintu kamar, menekan mulut dengan bantal agar tidak ada yang tahu. Dalam gelap, ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku hidup, atau sekadar bertahan? Setiap hari yang berlalu seperti lembaran baru dalam buku siksaan. Waktu berjalan, tapi luka-luka itu semakin dalam. Ayla tidak tahu kapan akhirnya, atau bahkan apakah ada akhir untuk penderitaannya. Yang ia tahu, rumah besar itu bukanlah rumah. Ia hanyalah sebuah penjara dengan dinding yang terbuat dari gengsi, dari ego keluarga, dan dari cinta yang tak pernah ada. Dan di dalam penjara itu, sedikit demi sedikit, jiwa Ayla terkikis. Meninggalkan bayangan seorang perempuan yang dulunya penuh harapan, kini tinggal sisa-sisa rapuh yang hanya berusaha bertahan. Malam itu, kamar yang biasanya sunyi kini menjadi saksi bisu dari badai batin Ayla. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, wajahnya sembab, dan matanya merah menyala oleh tangis yang tak kunjung reda. Tangannya bergetar, bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena amarah yang selama ini terkubur perlahan-lahan meletup ke permukaan. Hari-hari penuh hinaan, pekerjaan tanpa henti, tatapan merendahkan, serta diamnya sang suami, semua menumpuk, menekan dadanya sampai hampir meledak. Ayla menatap cermin kecil di depannya. Di sana, ia melihat sosok perempuan dengan wajah kusam, mata sayu, dan pundak yang lunglai. Hampir ia tak mengenali dirinya sendiri. Apa aku benar hanya sebodoh ini? Bisiknya pelan, suaranya serak. Apa aku hanya layak dicaci? Apa aku hanya pembantu yang kebetulan disebut istri? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema di dalam pikirannya, membuat dadanya semakin sesak. Dengan langkah gemetar, ia mengambil sebuah buku catatan usang dari dalam laci meja rias. Kertas-kertasnya sudah menguning, sebagian terlipat, namun kosong, menunggu untuk diisi. Malam itu, Ayla mulai menuliskan semua luka yang selama ini ia pendam. Kalimat demi kalimat mengalir, ditorehkan dengan tinta yang bergetar oleh tangis. Ia menuliskan bagaimana ia dipermalukan di hadapan keluarga besar. Bagaimana setiap jerih payahnya dianggap tak ada artinya. Bagaimana kata, sabar, yang diucapkan suaminya justru menjadi belenggu yang menjerat lehernya. Semakin ia menulis, semakin deras air matanya jatuh, tetapi bersamaan dengan itu, ia merasakan ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Sebuah keberanian kecil, api yang mulai menyala. Ia berhenti sejenak, menatap tulisan tangannya yang berantakan, lalu meremas pena erat-erat. Dalam hatinya, sebuah suara yang berbeda muncul. Suara yang lebih kuat, lebih tegas, lebih berani daripada dirinya yang biasanya diam. Cukup sudah. Kali ini ia mengucapkannya lantang,
meski hanya untuk dirinya sendiri. Aku tidak akan terus-menerus diperlakukan seperti ini. Aku bukan boneka. Aku bukan budak. Aku bukan bayangan yang bisa diinjak-injak. Tubuhnya bergetar, tapi matanya mulai menajam, memantulkan api tekad yang belum pernah ada sebelumnya. Ia menuliskan kalimat terakhir malam itu, dengan garis tinta yang menekan keras hingga hampir menembus kertas. Aku akan menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Kamar yang tadinya penuh tangisan kini menjadi ruang lahirnya tekad. Tekad yang mungkin masih rapuh, tapi cukup untuk menyalakan harapan. Ayla tahu jalannya tidak akan mudah, ia tahu perlawanan ini akan penuh risiko. Namun, untuk pertama kalinya, ia tidak hanya ingin bertahan. Ia ingin bangkit. Di luar, rumah besar itu tetap berdiri megah, dengan penghuninya yang masih sama. Tapi di dalam kamar itu, lahirlah Ayla yang baru, Ayla yang perlahan, tapi pasti, siap melawan belenggu yang mengekangnya. Malam semakin larut. Lampu-lampu di rumah besar itu mulai redup satu persatu, menyisakan hanya cahaya remang dari koridor panjang yang dingin. Di dalam kamar, Ayla masih duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya yang bergetar pelan di tangannya. Jantungnya berdegup kencang, seolah menolak ketegasan yang baru saja ia tuliskan dalam catatan. Sejak menikah, ia jarang sekali menghubungi ayahnya. Bukan karena ia tidak rindu, melainkan karena gengsi suami dan keluarganya selalu menahannya. Ayahnya sering dianggap tidak selevel dengan keluarga besar suami. Seorang pria sederhana yang hidup dari keringatnya sendiri, jauh dari dunia kemewahan dan gengsi. Ayla dipaksa menjaga jarak, hingga lama-lama ia sendiri ikut terpenjara oleh rasa malu yang bukan miliknya. Namun malam itu, ketika luka sudah terlalu dalam, hanya satu nama yang muncul di hatinya, ayah. Sosok yang sejak kecil selalu melindunginya, yang dulu rela berjalan kaki pulang kerja hanya untuk membelikan es krim favoritnya, yang memeluknya setiap kali ia terjatuh. Ayah yang sederhana, tapi penuh cinta. Dengan tangan gemetar, Ayla menekan nomor itu. Nomor yang terasa begitu asing karena jarang ia hubungi, tapi sekaligus begitu akrab hingga air matanya langsung jatuh hanya mendengar nada sambungnya. "Halo, Nak?" Suara berat namun lembut itu terdengar dari ujung sana. Hanya satu kata, hanya satu sapaan, tapi dada Ayla seakan langsung pecah. Ia menangis terseduh, menutup mulut agar suaminya tidak mendengar, namun tangis itu terlalu deras untuk ditahan. "Ayah," suaranya parau, bergetar. Aku tidak kuat lagi di sini. Aku lelah. Yah, aku diperlakukan seperti bukan manusia. Setiap hari, aku, suaranya terputus oleh Ishak. Hening beberapa detik. Di seberang, sang ayah menarik napas dalam, menahan gejolak yang mungkin sama besarnya. "Tenanglah, Nak, jangan menangis lagi. Ayah dengar suaramu, itu sudah cukup membuat hati ayah hancur." Ayla menutup wajahnya dengan tangan. Ia ingin mengatakan banyak hal, ingin menceritakan semua luka, tapi kata-kata terhalang oleh sesak. Yang akhirnya keluar hanyalah permohonan lirih, yang ia ucapkan dengan sisa keberanian. "Yah, tolong jemput aku. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi." Di seberang sana, terdengar suara kursi yang bergeser, suara napas yang ditarik dengan tergesa, seolah sang ayah berdiri dan bersiap tanpa pikir panjang. Lalu suara itu menjawab, dengan tenang namun tegas. Setiap katanya seperti cahaya yang menembus kegelapan batin Ayla. "Baik, Nak. Tunggu ayah. Biarkan mereka tahu siapa putriku sebenarnya." Kalimat itu sederhana, tapi seperti guntur yang mengguncang hati Ayla. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian. Ada seseorang yang melihatnya, yang siap membelanya, yang tidak akan diam seperti suaminya, tidak akan mencibir seperti mertuanya. Tangisnya berubah menjadi haru. Ada api baru yang menyala, kali ini bukan hanya tekad, tapi juga keberanian yang tumbuh dari cinta seorang ayah. Ia menggenggam ponsel erat-erat, seolah menggenggam tangan ayahnya dari kejauhan. Malam itu, Ayla tahu satu hal, penjara yang selama ini mengikatnya akan segera runtuh. Dan langkah pertama menuju kebebasan telah ia ambil, dengan sebuah telepon. Pagi itu, rumah besar keluarga suaminya tampak seperti biasa, sibuk dengan rutinitas, penuh suara perintah dan teguran dari mertua yang seolah tidak pernah puas. Ayla,
Dengan mata bengkak sisa tangis semalam, masih menyapu halaman dengan langkah lemah. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan semalam, tidak ada yang sadar bahwa hatinya kini menyimpan janji baru. Hingga suara mesin mobil asing tiba-tiba terdengar di depan gerbang besar rumah itu. Suara yang berbeda dari mobil-mobil mewah keluarga besar, suara yang tegas dan berat, seolah membawa sesuatu yang tak biasa. Semua orang menoleh. Dari balik tirai jendela, para ipar saling berbisik, sementara mertua menegakkan badan dengan wajah heran. Sebuah mobil hitam berkilau, jauh lebih mewah dari kendaraan manapun yang biasa terparkir di sana, berhenti tepat di depan rumah. Pintu mobil terbuka. Sosok yang keluar membuat suasana seketika membeku. Seorang pria parubaya, berwajah teduh namun penuh wibawa, melangkah dengan mantap. Tubuhnya tegap, matanya tajam, setiap langkahnya memancarkan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya sorot penuh keyakinan. Itulah ayah Ayla. Selama ini, keluarga suami selalu meremehkannya, menganggap ia hanya pria sederhana dari kalangan bawah. Mereka tidak tahu, di balik kesederhanaannya, ada wibawa yang lahir dari kerja keras, ketulusan, dan harga diri yang tidak bisa dibeli. Dan pagi itu, semua mata menyaksikan wibawa itu hadir, menghantam seperti badai. Hening. Tidak ada yang berani menyambut atau berkata apa-apa. Bahkan suami Ayla, yang biasanya duduk santai tanpa peduli, berdiri kaku di ruang tamu, wajahnya pucat. Ayla, yang masih di halaman dengan sapu di tangannya, hampir tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Air matanya menetes tanpa sadar, bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru yang menyesakan. Ayahnya benar-benar datang. Bukan sebagai pria tua yang lemah, tetapi sebagai benteng hidupnya. Ayla, suara itu dalam dan jelas, memanggil namanya di hadapan semua orang. Mari ikut ayah pulang. Keluarga suaminya saling berpandangan, sebagian terlihat terkejut, sebagian lain tampak tersinggung. Mertua perempuan yang selama ini paling lantang bersuara akhirnya membuka mulut, nadanya sinis. Ini maksudnya apa? Seenaknya datang dan membawa pergi menantu kami? Apa kau pikir ini pasar? Namun sebelum kata-kata itu sempat menambah luka, ayah Ayla melangkah lebih maju. Tatapannya menembus tajam, suaranya penuh ketenangan yang berwibawa. Saya datang bukan untuk meminta izin. Saya datang untuk menjemput putri saya. Cukup lama ia menahan sakit di rumah ini. Dan hari ini, semua orang akan tahu siapa dia sebenarnya. Kata-kata itu menggema, menghantam dada setiap orang di ruangan. Tidak ada yang berani menimpali, bahkan mertua yang biasanya garang hanya terdiam, menahan kemarahan yang seolah lumpuh oleh ketegasan pria itu. Ayla menjatuhkan sapu dari tangannya. Dengan langkah gemetar, ia mendekati ayahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa aman. Dunia seakan berhenti ketika ia merasakan genggaman tangan ayahnya yang kuat, hangat, dan penuh perlindungan. Dan dalam keheningan yang mencekam, semua orang tahu, kedatangan itu bukan kedatangan biasa. Itu adalah awal dari perubahan. Plak! Suara tamparan itu menggema keras, memecah keheningan ruang tamu megah yang biasanya hanya dipenuhi suara perintah dan cibiran. Semua orang terperangah. Sang suami, yang selama ini merasa berkuasa di rumah sendiri, kini berdiri terpaku dengan pipi memerah. Matanya terbelalak menatap ayah mertuanya yang berani melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ayah Ayla berdiri tegak, matanya tajam menatap menantunya. Tangannya yang baru saja melayang tidak gemetar sedikit pun. Justru yang bergetar adalah hati semua orang yang menyaksikan kejadian itu. Tamparan ini, suaranya dalam, tegas, tapi tidak meledak-ledak, adalah tamparan dari semua luka yang kau biarkan menimpa istrimu. Dari semua hinaan yang kau diamkan. Dari semua air mata yang kau abaikan. Kau bukan hanya gagal menjadi suami, kau juga gagal menjadi lelaki. Suasana membeku. Beberapa ipar yang tadinya asyik berbisik-bisik kini menunduk. Wajah mereka pucat. Tidak ada yang berani tertawa, tidak ada yang berani bergerak. Sang suami membuka mulut, mencoba mencari pembelaan. Namun suara yang keluar hanya serak lirih. Aku, sebelum kembali terdiam, kalah oleh tatapan mata mertuanya yang bagai bilah pedang. Ayah Ayla lalu menoleh perlahan,
Sorotnya jatuh pada mertua perempuan yang selama ini paling vokal merendahkan Ayla. Wajahnya dingin, tapi setiap kata yang ia lontarkan menusuk tajam. Dan Anda, beginikah caramu memperlakukan seorang menantu? Seorang wanita yang rela meninggalkan ayahnya, keluarganya, demi ikut bersama putramu? Bukannya kau rangkul, bukannya kau hargai, malah kau tampar, kau hina, kau caci di depan orang banyak. Apakah itu yang kau sebut kehormatan keluarga besar? Mertua perempuan itu terdiam. Bibirnya bergetar, wajahnya memerah, antara marah dan malu. Namun, untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membalas. Kata-kata yang biasanya meluncur seperti pisau kini terkunci di kerongkongan. Keheningan merayap di ruangan. Hanya terdengar detak jam dinding yang terasa begitu lantang, seakan menghitung detik-detik keterdiaman semua orang. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bicara. Ayah Ayla kemudian meraih tangan putrinya, yang sejak tadi gemetar di sisinya. Ia mengangkat dagu Ayla dengan lembut, menatap wajahnya yang dipenuhi air mata. Angkat kepalamu, nak. Jangan biarkan mereka melihatmu lemah. Kau bukan pelayan mereka. Kau bukan hinaan mereka. Kau putriku, darah dagingku, dan kau berharga lebih dari semua ejekan yang mereka lemparkan. Ayla terisak, air matanya jatuh deras. Namun kali ini bukan tangis putus asa, melainkan tangis kelegaan. Tangis seorang anak yang akhirnya kembali menemukan pelindungnya, sosok yang selama ini ia rindukan. Semua orang terpaku. Mereka menyaksikan pemandangan yang tak pernah terbayang. Rumah besar yang selama ini berdiri kokoh dengan gengsi dan arogansinya, kini terguncang oleh satu pria sederhana dengan keberanian dan cinta tulus pada anaknya. Tidak ada yang berani bersuara. Tidak ada yang berani melawan. Dan di tengah keheningan itu, satu kenyataan tak terbantahkan. Hari ini, kekuasaan keluarga besar itu telah mendapat balasan setimpal. Suasana ruang tamu masih tegang setelah tamparan dan kata-kata tajam sang ayah. Semua orang terdiam, seolah udara pun berhenti bergerak. Namun, ayah Ayla belum selesai. Dari raut wajahnya, jelas bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. Dengan langkah mantap, ia menatap langsung ke arah suami Ayla yang masih menunduk menahan malu. Suaranya kini lebih dingin, menusuk, namun mengandung sesuatu yang tak terduga. Selama ini kau bangga dengan jabatanmu, bukan? Kau membusungkan dada, merasa di atas angin hanya karena bekerja di perusahaan besar yang memberimu gaji dan gengsi. Tapi apakah kau tahu, siapa yang sesungguhnya memberikanmu semua itu? Ruangan mendadak gempar oleh kebingungan. Suami Ayla mendongak, matanya memandang penuh tanda tanya. Mertua dan ipar-ipar saling berbisik, wajah mereka berubah pucat. Ayah Ayla menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh keluarga terhenyak. Aku adalah pemilik perusahaan tempat kau bekerja. Aku adalah bos besarmu, menantuku. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada yang percaya pada telinga mereka sendiri. Mertua yang selama ini membanggakan status dan merendahkan Ayla membeku, matanya melebar, tubuhnya gemetar halus. Ah, apa? Suara suami Ayla bergetar, wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Namun tatapan ayah Ayla begitu mantap, tidak ada keraguan sedikit pun. Ia melanjutkan dengan suara lantang yang memotong kebisuan semua orang. Ya, benar. Aku tidak pernah suka membanggakan apa yang kumiliki. Aku ingin anakku bahagia dengan caranya sendiri. Tapi rupanya, kebijaksanaanku justru membuatnya menderita di tangan orang-orang yang mengaku keluarga. Ia menoleh tajam pada menantunya, suaranya penuh keputusan yang tak bisa diganggu-gugat. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari perusahaanku. Kau kupecat. Tidak ada tempat bagi seorang pengecut yang bahkan tidak bisa melindungi istrinya sendiri. Ingatlah, bukan aku yang menghancurkan hidupmu, tapi pilihanmu sendiri yang membuatmu jatuh. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari badai. Suami Ayla terduduk lemas, wajahnya memucat bagai mayat hidup. Seluruh keluarga besar menatapnya dengan ngeri, menyadari apa artinya keputusan itu. Mertua yang biasanya begitu garang kini pucat pasi, hampir kehilangan suara. Bibirnya bergetar, mencoba berkata, "Tetapi, kalau begitu, perusahaan, penghasilan, semua." Ayah Ayla menatapnya dingin,
memotong kalimat itu dengan sindiran tajam. Ya, semua kemewahan yang kalian banggakan, semua pesta besar, semua baju indah, semua perhiasan yang kalian pamerkan, berdiri di atas keringat perusahaan yang kupimpin. Dan mulai hari ini, itu akan runtuh. Kalian terlalu angkuh, lupa daratan, dan berani merendahkan anakku. Maka bersiaplah menerima balasannya. Keheningan berubah menjadi kepanikan yang tak terucap. Wajah-wajah pucat, mata-mata kosong, tubuh-tubuh yang mendadak kehilangan wibawa. Ayla berdiri di samping ayahnya, matanya masih sembab tapi kini dipenuhi kekuatan baru. Untuk pertama kalinya, ia melihat keluarga besar suaminya tak lagi berdiri di atas menara gengsi. Mereka runtuh, rapuh, dan ketakutan. Dan pagi itu, di rumah megah yang pernah menjadi penjara, kenyataan pahit akhirnya terungkap. Semua kemewahan hanyalah topeng, dan topeng itu kini terkoyak habis-habisan. Ruang tamu itu hening. Begitu hening hingga suara detik jam dinding terdengar bagai dentuman keras. Semua mata tertuju pada Ayla. Perempuan yang selama ini dianggap lemah, diperlakukan rendah, kini berdiri tegak di samping ayahnya, menatap lurus pada sosok yang dulu ia sebut suami. Tatapannya bukan lagi tatapan penuh harap atau ragu. Bukan pula tatapan takut. Di sana, ada ketegasan yang lahir dari luka yang sudah terlalu dalam. Perlahan, Ayla melangkah mendekat. Suaminya masih terduduk lesu, wajahnya pucat, matanya kosong. Seakan tamparan sang ayah dan keputusan pemecatan barusan telah merenggut seluruh harga dirinya. Ayla berhenti tepat di depannya. Suaranya tenang, tapi setiap kata menusuk lebih tajam daripada pedang. Aku tidak lagi milikmu. Aku memilih meninggalkanmu, bersama keluargamu. Tangannya yang halus tapi bergetar membuka cincin dari jari manisnya. Cincin itu, yang dulu ia kenakan dengan hati berdebar di hari pernikahan, kini terasa begitu berat. Seolah menyimpan semua luka dan air mata yang ia telan selama ini. Dengan tenang, ia meletakkan cincin itu di meja, tepat di antara mereka. Bunyi kecil, ting, saat cincin menyentuh permukaan meja terasa seperti gema yang membelah hati semua orang di ruangan itu. Suaminya mendongak, matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada kata yang keluar. Bibirnya bergetar, ingin menahan, namun terlalu lemah, terlalu terlambat. Ayla menarik napas dalam. Air mata jatuh, tapi bukan air mata kelemahan, melainkan air mata perpisahan. Selamat tinggal, bisiknya lirih, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Lalu, dengan langkah mantap, ia menggenggam tangan ayahnya. Bersama-sama, mereka melangkah keluar dari rumah megah yang selama ini menjadi penjara baginya. Pintu besar itu berderit ketika tertutup di belakang mereka, seakan menutup babak kelam hidup Ayla selamanya. Di luar, udara pagi menyambutnya. Udara yang segar, bebas, dan penuh harapan baru. Ayla menoleh sekali lagi ke arah rumah itu, sebelum benar-benar membalikkan badan, meninggalkan semuanya di belakang. Hari-hari berlalu. Keluarga besar yang dulu begitu angkuh mulai merasakan guncangan hebat. Tanpa pekerjaan sang suami di perusahaan, tanpa sokongan gengsi yang dulu mereka banggakan, kehidupan mewah itu perlahan runtuh. Mobil-mobil mewah dijual, pesta-pesta besar tak lagi ada, rumah megah itu pun tak lagi bercahaya. Satu persatu, mereka merasakan pahitnya jatuh, terpuruk dalam kesepian dan penyesalan. Sedangkan Ayla, ia menemukan kembali dirinya yang hilang. Bersama ayahnya, ia belajar berdiri tegak. Ia menata hidup baru, menegakkan harga dirinya yang selama ini diinjak-injak. Luka itu memang membekas, tapi justru dari luka itulah tumbuh kekuatan. Ia bukan lagi perempuan yang sama. Ia bukan lagi menantu yang dipandang rendah. Ia adalah Ayla, seorang putri yang menemukan kembali martabatnya, seorang wanita yang berhasil keluar dari penjara dan kembali merdeka. Dan ketika ia menatap masa depan, senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum bukan karena kemenangan atas mereka yang menjatuhkannya, melainkan karena ia akhirnya menang atas dirinya sendiri.